Kejadian 45 pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dengan sebuah tema yang menjadi perenungan kita hari ini, mempercayai Allah dalam setiap proses. Saudara-saudara, tentu saudara dan saya kita diproses Allah dalam menjalani kehidupan di dalam dunia. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-8 dalam pembacaan ini, dia bilang begini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas segala istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa. Sekalipun begitu menderitanya Yusuf karena ulah saudara-saudaranya, bisa Yusuf balikan, karena kamu saya menderita, merasa ini. Menderita mau juga kena kelaparan. Tapi tidak ada dalam benak dan pikiran Yusuf untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang Yusuf bijaksana, dia mengatakan, semua ini karena rencana Allah, sehingga Allah menyuruh aku mendahului kamu berada di Mesir. Untuk apa? Untuk memelihara hidupmu dan hidup semua orang. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu sejarah yang disiapkan Allah yang dicatat dalam Alkitab mengenai kehidupan Yusuf yang selalu mempercayai Allah. Yusuf adalah anak dari Yakub, dari istri yang bernama Rahel, dan dia memiliki 12 bersaudara. Dan dia berumur 17 tahun, dia mendapat mimpi berkas gandum saudara-saudaranya mengelilingi dan menyembah berkas gandum Yusuf. Saudara, ini adalah awal kebencian dari saudara-saudaranya, tetapi inilah juga pertanda bahwa Allah menyertai Yusuf. Allah punya rencana-rencana yang luar biasa bagi dia. Bahkan ketika dia berada di dalam rumah Potifar, tampak Yusuf sangat diberkati dan disertai Tuhan. Yusuf percaya kepada Tuhan, karenanya apapun yang dikerjakan Yusuf sangat sukses sekali dan mendapat hasil yang memuaskan Potifar. Bahkan bukan cuma Yusuf yang diberkati, tetapi ketika Yusuf berada di rumah Potifar, Potifar diberkati. Saudara, hingga Yusuf digoda oleh istri Potifar, tapi Yusuf tidak terpengaruh oleh godaan itu. Meski dia akhirnya difitnah dan akibat dari fitnah dia harus masuk di dalam penjara, Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan menyertai. Coba kalau saudara dalam situasi seperti itu, bertubi-tubi masa Allah datang, bahkan bertubi-tubi saudara difitnah, dan bukan cuma difitnah, saudara harus menanggung fitnahan itu, bayar harga, masuk dalam penjara karena bukan saudara lakukan. Bagaimana saudara? Akankah saudara juga semua karena Tuhan? Ataukah saudara malah marah kepada Tuhan? Kenapa Tuhan? Saya sudah seperti ini. Saya setia, saya berbakti
dia tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan menyertai. Alkitab bercerita dalam penjara ada juru roti, juru minum yang sama-sama berada di dalam penjara bersama Yusuf. Juru roti dan juru minum itu mendapat mimpi. Allah memakai Yusuf untuk memberi pengertian kepada mereka tentang mimpi tersebut. Dalam penjara sekalipun dia dipakai Tuhan, karena murni hatinya, karena setia hatinya kepada Tuhan, tetap mengakui bahwa dalam semua proses yang dia alami ini Tuhan menyertai dia, dan dia percaya di balik proses yang pahit Tuhan mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan. Saudara, Yusuf mampu mengartikan mimpi dari juru roti dan juru minum. Adapun sampai mimpi Firaun saat itu adalah ada 7 ekor sapi yang gemuk yang keluar dari sungai Nil dan memakan rumput di sekitar sungai Nil. Tetapi kemudian ada 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 ekor sapi yang kurus itu memakan 7 ekor sapi yang gemuk. Saudara, pada mimpi ini yang kedua, Firaun melihat dari satu tangkai gandum ada 7 bulir gandum yang berisi, tetapi di sisi lain ada 7 bulir gandum yang berisi kosong, layu dan kering. Dan sebanyak 7 bulir gandum yang kosong, layu dan kering itu memakan habis 7 bulir gandum yang berisi. Dan Raja Firaun sangat gelisah, apa artinya mimpi? Dia tidak dapat memahami arti mimpi. Dan akhirnya saudara-saudara, juru minum menyampaikan kepada Firaun bahwa di penjara ada seorang Ibrani yang dipakai Allah untuk mengartikan mimpi, dan arti yang disampaikan itu benar. Nah, saudara, akhirnya Yusuf dipanggil menghadap Firaun. Yusuf dipakai Allah untuk mengartikan mimpi itu, dan Allah memakai Yusuf untuk mengartikan mimpi. Ada 7 tahun masa kekeringan dan kelaparan di tanah Mesir. Tetapi sebelum masa itu tiba, ada 7 masa kelimpahan di tanah Mesir, dan Yusuf dipilih oleh Firaun untuk menjadi pengatur bagi semuanya. Saudara-saudara, inilah proses yang Tuhan izinkan Yusuf melewati, dan dengan pertolongan Tuhan Yusuf dapat melewati. Dan dia menjadi berkat bagi bangsa Mesir, bahkan bukan untuk bangsa Mesir, tetapi bangsanya, bangsa Israel, dan khususnya saudara-saudara. Saudara, dari kisah Yusuf ini kita melihat Yusuf senantiasa mempercayai Allah, baik ketika bermimpi, ketika akan dibunuh oleh saudara-saudaranya, ketika dia dijual, ketika dia berada di rumah Potifar, ketika dia mengartikan mimpi juru roti, juru minum, ketika dia mengartikan mimpi dari Firaun. Bahkan Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir dan memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dia ada dalam kendali Tuhan. Kenapa bisa? Karena dia senantiasa memahami dan mengerti bahwa inilah proses yang Allah izinkan dia lewati, hingga dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Saudara, luar biasa, saya ketika baca ayat yang kelima, saya bilang hatinya Yusuf ini terbuat dari apa? Yusuf dia dengan sukacita dia katakan, tetapi janganlah bersusah hati. Ini sudah ketakutan saudara-saudaranya. Apa yang akan dibuat oleh Yusuf kepada kami? Karena kami begitu jahat kepada dia. Tapi Yusuf berkata, janganlah bersusah hati dan menyesali diri, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa makna yang sangat penting dalam poin ini dalam firman Tuhan? Kalau kita melihat, saudara, saya ajak kita buka kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Kitab Ibrani pada pasalnya yang ke-11. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-22. Karena iman maka Yusuf menjadi
Allah akan mendatangkan sang juru selamat. Jadi masa kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan, di tanah Mesir, yang kita lihat bahwa sesungguhnya kalau mereka tidak dipelihara, tidak ada gandum di Mesir, barangkali mereka bisa punah dan tidak ada. Tetapi Yusuf yakin bahwa ini cara Allah untuk memelihara orang yang dipakai Allah untuk mendatangkan juru selamat, di mana kita melihat ke-12 anak Yakub termasuk Yusuf akan dipakai Allah dalam sejarah adalah keturunan Yehuda akan melahirkan sang juru selamat. Yusuf adalah orang yang mempercayai Allah, yang mengimani sesungguhnya pemeliharaan Allah. Allah memakai kehidupan Yusuf sebagai penguasa untuk mempersiapkan keperluan supaya mereka ada dalam perlindungan. Saudara-saudara, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Apa nilai yang dapat kita pelajari dan kita petik dari firman ini? Yang pertama, saudara, yang dapat saudara dan saya kita petik dari firman ini, kita melihat ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Mengapa demikian? Karena Yusuf percaya, karena dia mengimani bahwa untuk mendahului ke Mesir, dia mempersiapkan keturunan dari Yakub untuk memelihara kehidupan mereka. Karena di masa kesukaran ini, iman Yusuf menjadi berkat bagi banyak. Yang kedua, kita melihat ketika di rumah Potifar, sampai dia di dalam penjara, dia tidak mau digoda oleh istri Potifar. Sebab Yusuf percaya kepada Allah. Dia mempertahankan kesucian dan kekudusan hidup di hadapan Allah. Kita juga melihat bahwa setelah dipakai oleh Allah, Yusuf membawa Israel pindah ke Mesir dan mereka tinggal di tanah Goshen. Akhirnya terpelihara kehidupan Israel atau kehidupan Yakub bersama dengan keturunan. Mari saudara-saudara, dari pelajaran ini kita melihat apakah dalam kehidupan saudara dan saya juga melewati proses ini. Tentu saudara dan saya, masing-masing kita juga melewati proses yang berbeda. Saudara mengalami proses kehidupan berbeda dengan saya dalam mengalami proses kehidupan yang Allah izinkan. Tapi satu hal yang harus kita imani, bahwa dalam setiap proses yang Tuhan Allah izinkan, mari kita tidak tergoda dengan dunia. Mari kita tetap setia menjaga kekudusan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tetap bersandar kepada Tuhan, senantiasa percaya sepahit apapun musim hidup yang Tuhan izinkan saudara dan saya kita alami. Mari kita percaya Tuhan ada di dalamnya menyertai saudara dan saya, sehingga kita selalu menjaga hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya percaya juga pada saat ini dan seterusnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa kita senantiasa dipelihara oleh Allah akan memimpin saudara dan saya melewati musim hidup apapun yang Tuhan izinkan saudara dan saya alami. Mungkin saudara yang hadir pada saat ini, di pagi ini, si saudara punya masalah, saudara sementara diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam hidup rumah tangga, dalam pekerjaan. Mungkin saudara sementara menghadapi beratnya kehidupan. Yakinilah saudara, ketika saudara diperhadapkan karena di dalam Tuhan, karena saudara melakukan di dalam Tuhan, saudara tetap setia di dalam Tuhan, yakinilah pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Yusuf dalam kepahitan, dia tetap percaya kepahitan hidup yang dia alami, dia saksikan, dia menjadi orang kedua terpercaya di tanah asing, di tanah Mesir. Dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Biarlah saudara dan saya yang juga mungkin saat ini dalam pergumulan hidup, yakinnya pertolongan Tuhan akan nyata dan tepat waktu dalam kehidupan. Amin firman Tuhan. Mari kita bersyukur.
terpujilah nama-Mu ya Allah atas firman-Mu hari ini. Kami tahu pahitnya hidup yang dialami oleh Yusuf, tapi dalam kesetiaan, dalam penyerahan diri kepada Tuhan, dia mampu melewati dan dia menyaksikan rancangan Allah yang indah dinyatakan dalam kehidupan. Ya Tuhan, meneraikan firman ini dalam hidup kami anak-anak, sehingga sekalipun dalam hidup di dunia ini masing-masing kami menghadapi berbagai macam tantangan karena kami hidup di dalam Tuhan, karena melakukan yang benar. Tetapi ada banyak tantangan yang kami hadapi. Kuatkan iman kami sehingga kami tidak tawar hati, kami tidak putus asa, tapi kami mulai belajar dari Yusuf untuk mempercayakan Tuhan dalam sebuah proses hidup yang Tuhan izinkan kami alami, sehingga kami juga dikuatkan untuk menjalani seluruh perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman saat ini. Amin.